Bismillah tawakkalna wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bittaqwa wa fadal muttaqin. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid dan dapat beriktikaf di masjid ini dengan niat kesemua amal ibadah kita itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin jauh. Duduk di majelis ilmu saatan khairun min sholatin alfa rakaatin. Duduk di masjid ilmu walau cuma sesaat, enggak nulis, enggak bawa buku, enggak pegang kitab, cuma duduk dengarkan, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lagi nuntut ilmu, lagi ngaji, itu jangan kita zikir tuh, karena ngaji itu melebihi daripada pahala zikir. Bahasan kita pada saat kemarin, pertemuan yang lalu adalah sudah sampai pada halaman 28. Yang kemarin kita mengkaji kitab Mu'awalah ini. Apabila kita cinta, harus cintanya karena Allah. Kalau benci, bencinya karena Allah. Kalau suka, sukanya karena Allah. Jangan karena dendam, karena dihinanya diri kita, dicacinya diri kita, itu kita akan membencinya. Terus kalau kita dipuji juga, jangan kita suka itu karena saya suka dipuji oleh dia, itu jangan. Tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sekarang wa 'alaika bi sahabatil akhyari, kamu harus bersahabat bil akhyari, bersama akhyar, orang yang selalu berbuat khair, kebaikan. Akhyar itu jamak dari khair. Ada nama orang yang namanya Akhyar. Ya, dulu temen SD saya orang Pesing namanya Akhyar. Ada nama Khair, banyak ya, Khair. Tapi kemarin-kemarinnya
dipanggilnya di uing. Khair, uing kenapa itu? Saya juga nggak tahu. Ya, padahal namanya bagus. Khair itu baik, bagus, kebaikan. Bersahabatlah kita ini dengan orang yang baik. Wa tijari asrari. Nah, asrar pakai sin besar, ya, asrar. Dari syarri jamaknya adalah asrar, mufradnya syarri, min syarri. Namain anak jangan pakai syarri, berarti buruk, jahat, ya. Hati-hati, artinya maksudnya bukan orangnya. Ya. Sari pakai bahasa, pakai simbol besar. Waktu jalil asrar, dan menjauhi orang-orang yang selalu berbuat keburukan, kejahatan. Pak, memang kita tahu dia soleh. Yang soleh itu kayak Pak Ustaz Hasanuddin, ya, yang pakai udeng-udeng ini, pakai baju koko, pakai kain, kemana-mana pakai kain, nggak pakai celana dalam. Iya, bukan itu. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas. Kita terusin dulu. Wa ma jalisati, ini karena atopnya kepada disohabati. Wa mujalasati sholihina, dan selalu bersama orang-orang soleh. Ini anjuran, ya, dianjurkan untuk selalu bersama orang soleh. Apa sih untungnya? Nanti kita baca aja dulu, ya. Wa mujanibatil zalimina, dan menjauhi orang-orang yang selalu berbuat aniaya. Aniayanya itu pada diri sendiri, ya. Dia sambil berbuat aniaya, kita temenin. Ke bawah-bawah juga kita berbuat aniaya, gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, amrul mar'i ala amr dini khalilihi. Kalau kita mau melihat seseorang, ini orang soleh apa enggak, gitu. Ini orang baik apa enggak. Lihatlah, kata Rasulullah ini, tentang khalilnya, sahabatnya. Dia banyak bertemannya sama siapa? Sama tukang gaple, sama tukang mabok, sama bandar narkoba, ya, ke bawah-bawah tuh, sama tukang menistakan agama tuh. Temennya tukang menistakan agama, udah jangan kita temenin. Begitu maksudnya, ya. Sebab sahabat itu, pergaulan itu adalah pendidikan yang sekunder. Kedua, sedangkan pergaulan di rumah primer. Dari kecil tuh, yang pertama di rumah nyuruh semua, ya. Kakaknya bilang begini, aku mau miskol mama, dia juga ikut. Adiknya tuh, mama, cuman mama doang, iya kan? Terus kakaknya bilang, semut,
Dia bilang semut, tapi matanya sambil nyari. Itu pendidikan primer itu dipengaruhi pendidikan itu kepada anak yang pertama di rumah, yang kedua di luar. Ibu bapaknya udah berkata halus, nggak pernah bilang elu, gua, ya, apalagi bahasa kasar dan jorok, enggak. Karena dia bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, ya, ngomongnya ya Allah ya Rasulullah, udah bego, ya, udah kotor, udah tolol, udah anjing, udah PA. Dibawa semuanya itu, diikutin tuh, walaupun belum tahu artinya. Bego katanya. Astagfirullahaladzim. Kita bilang beko, dia bilang beko. Karena dia dengar seringnya beko, ya. Kita lihat beko yuk, dia bilang beko. Ini hati-hati. Cari sahabat setelah kita sekarang ini yang udah remaja, yang udah bisa memilih. Tamyiz itu adalah orang yang sudah pandai mana memisahkan baik dan benar. Disebutlah anak itu sudah tamyiz. Ya. Duduk bersama orang-orang soleh. Seperti anak-anak ini, orang tuanya kan nggak akan khawatir, ya. Kalau jam 9 malam belum pulang, anak gua kemana ya? Coba cariin ke tetangga. Ngeliat enggak di Sarboa? Itu di lapangan bola. Ngapain? Disusul sama ibunya. Boa, pulang. Ngapain? Di lapangan, gak malam ini, kan gitu. Khawatir nggak? Cemas nggak? Tapi kalau udah biasa di masjid, dia nggak nanyain lagi. Tenang hatinya, ada di masjid, ada di majelis ilmu, tenang, banyak yang sayang, banyak yang menjaganya. Itu duduk dengan orang yang soleh. Ya. Jadi jangan banyak duduk dengan orang yang zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-jalisu salihi khairun minal wahdati. Minal wahdati, ya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama orang yang soleh, maksudnya berteman dengan orang soleh, itu lebih baik daripada menyendiri. Hati-hati nih. Duduk bersama orang yang soleh itu lebih baik daripada kita menyendiri. Ini baginda Rasul. Ini hadisnya hadis riwayat Muslim ya. 79, nomor 79, masih sangat ini ya, Masya Allah. Wal wahdatu khairun min jalisis su'i, dan sendirian itu lebih baik daripada duduk bersama orang-orang yang berbuat buruk. Jadi lebih baik sendiri kalau enggak duduk sama orang yang soleh. Sampai sini kita kenapa akan terbawa oleh orang soleh. Kedua, bisa memberikan syafaat.
kalau cintanya kepada Allah. Saya ini kemarin kan seneng sama Pak Darto, suka berteman dengan Pak Darto karena Pak Darto itu orang yang taat kepada Allah. Ini satu saat Pak Darto itu keluar dari neraka, dikeluarkan dari neraka. Dia nggak langsung gembira lupa diri. Mana sahabat saya Hasanuddin, ya Allah, ya Rob, saya nggak bisa masuk ke sana, ya Rob. Kenapa? Karena saya bisa masuk ke surga itu meskipun saya sudah masuk di neraka karena perbuatan dosa, tapi perbuatan taat saya bersama dengan sahabat saya itu, ya Allah. Hebat. Jadi sahabat karena Allah itu bisa memberi syafaat. Masya Allah. Jadi jangan ada berpersahabatan itu jangan karena gorok lain kemarin itu ya. Mau datang terus kepada Darto karena apa? Karena mau minjem duit. Udah dikasih pinjam, kagak pernah datang. Atau tegur ngelihat Pak Darto, malah dia jauh aja sama Pak Darto. Aduh, ini gorot yang lain. Allah tahu. Masya Allah, Allah tahu. Walaupun dia bilang saya dekat sama Pak Darto ini karena taatnya Pak Darto. Saya bilang gitu. Tapi dibuktikan oleh saya sendiri. Setelah dikasih pinjaman uang, malah nggak pernah nongol lagi mendekati Pak Darto. Ya, tuh. Contohnya aja lah. Anggota DPR, calon anggota DPR datang kan ke Masjid Al-Mukhlisin. Saya senang duduk bersama jamaah Al-Mukhlisin ini. Waduh, nggak jadi atau jadi, kakak lagi mau bilang senang duduk di majlis bersama jamaah. Itu bukan lillah lagi, ya, hati-hati. Allah tahu, jangan dikira nggak tahu. Kita bohong itu tahu. Ya, ajarin saya ngebohong. Gitu. Yang penting kan gua dapat pujian. Kata Allah, butuh pujian manusia, nggak butuh lo sama pujian aku. Dan butuh pujian manusia, nggak takut lo sama siksaku. Kata Allah. Orang suka ngebohong, hati-hati ya. Masya Allah. Lalu bagaimana Pak orang yang soleh itu? Apakah tadi yang kayak Ustaz Hasanuddin pakai kain kemana-mana? Iya, cuman mancing doang yang nggak pakai kain. Iya, kondangan pakai kain. Ya. Terus pakai udeng begini, pakai jas dan lain sebagainya. Bukan. Apakah orang soleh itu yang penuh dengan gelarnya bererot? Bukan. Mari kita lihat. Kalau ada yang ngaku-ngaku soleh, ada standarnya dari Allah. Akurin di situ tuh. Akurin sama standar kesolehan yang dari Allah. Tolong dicatat suratnya, ayatnya. Ya. Orang soleh itu ada
diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 114. Di ayat berapa di? Suratnya Ali Imran. Masukin di sini ya dia. Ini standarnya, masukin di sini, dimemorikan. Ini nggak bakal error kecuali ya dirusak sama alkohol dan narkoba. Awas, nggak bakal error, nggak perlu di-upgrade lagi. Ali Imran, surat Ali Imran ayat, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Pokoknya rukun iman yang 6 sampai akhir. Yaumil akhir itu disingkat sama Allah. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada ma'ruf. Ya, nyuruh ma'ruf itu berarti kita ngasih contoh untuk berbuat kebaikan. Ya, ajak anak-anak gitu kan, biar demen ke masjid. Diajak tuh sama PAI, itu termasuk ma'ruf. Jamaah tabligh, itu saya kalau baca ini angkat topi, hormat sama mereka. Ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran dirinya dan orang lain. Baik dirinya, keluarganya, cegah. Cara mencegahnya nanti itu ada banyak caranya, banyak metodenya. Ya, bukan hanya melakukan ibadah, tapi metode atau cara pun itu harus dipikirkan. Begitu pula ya'muruna bil ma'ruf, bukan hanya melaksanakan perintah Allah ini untuk berbuat ma'ruf, ngajak ke ma'rufan, tetapi metodenya juga harus kita pikirkan. Ya kan? Bagus sih ajakannya, tapi caranya, umpama ada jamaah tabligh, umpama ini mah ya, atau Hasanuddin mau ngajak orang sholat, Pak Musli lagi makan. Pak Musli ngapain makan? Nggak kedengeran tuh ada budek yang ngomong. Itu bisa sanggup nggak tuh? Bukan diikutin, dilempar sama piring sambal itu, ceplok aja mukanya. Jadi caranya ya ada metodenya. Itu ada kaidah ya. Ilmunya udah ada, tapi caranya kagak bener. Bukan berhasil, tetapi malah apa? Benjol yang ada. Itu. Kalau nggak dibilang mimisan mah benjol lah ya. Terus yang pertama beriman kepada Allah, amar ma'ruf. Ini yang orang soleh nih, ya. Terus nahi munkar, 3 baru. Wa yusari'una fil khairat. Nah ini yang keempat, mengajak dirinya dan orang lain
yusari'una menggerakkan berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Udah azan, berhenti dulu ngobrolnya, udah azan, yuk gitu, kita ke masjid. Ada tamu, Pak, mohon maaf, itu udah azan, mau sholat di rumah atau ke masjid? Mau di sini di rumah atau ke masjid? Kan enak tuh ya, ke tamu ya. Ya harus tuh. Wah, tamunya Pak Camat, saya takut diomelin. Nggak takut sama Allah diomelin. Kalau Pak Camat mah diomelin bisa dengan bilang sorry layau gitu. Sama Allah, yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah sama kamu Allah, tidak ada satupun. Al yauma la yanfa'u malun wa banun illa man atallahu biqalbin salim. Masya Allah. Nggak ada gunanya harta yang sekian banyak, nggak ada gunanya anak yang udah segudang, nggak ada gunanya. Tapi datang kepada Allah dengan hati yang selamat itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Awas. Akhir ayat ini yang mengatakan itu semua yang jadi tujuan kajian kita. Ulaika minas shalihin. Dan mereka itulah dari golongan orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. Kata Allah, bukan kata saya. Meskipun dia bererok titelnya, belum tentu soleh. Meski nggak punya titel SD juga nggak tamat. Tapi kalau sesuai dengan kriteria yang 4 ini ada padanya, dijamin sama Allah wa ulaika minas sholihin. Hati-hati. Belum menjamin orang yang pandai. Oh, pandai kurang ya. Yang apa? Ya jenius. Itu soleh. Tapi standarnya Udi surat apa? Ayat. Iya, alhamdulillah udah masuk ke Amerikanya ya. Alhamdulillah. Nggak bakal error kecuali dengan alkohol dan narkoba. Iya. Alhamdulillah. Ini harus diperhatikan. Ayat 115-nya. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Saya nggak berani ngambil pendapat orang soleh itu dari pendapat manusia, didahulukan pendapat manusia, pendapat Allah dulu. Dan kalau udah pendapat Allah pasti benar-benarnya. Sekarang Hasanuddin ngaku soleh,
Hasanuddin udah ngaku orang soleh ini, paling soleh Hasanuddin, maka pantas jadi imam di Masjid Al-Mukhlisin. Orang lain nggak sah di Masjid Al-Mukhlisin ngimamin. Soleh nggak tuh? Yang pasti orang salah. Saya gini-gini titelnya 19. Di kamu kagak masuk kok titel saya. Hati-hati. Jangan tuh ya Hasanuddin diikutin yang begitu tuh. Iya, taplokin sampel sama oncom. Wama yaf'alu wama dan tidaklah yaf'alu mereka itu berbuat min khairin daripada kebajikan falayuk faruhu dan Allah tutupi kebaikannya, enggak bakal ditutupi sama Allah. Karena Allah aja enggak menutupi, enggak menyembunyikan, enggak mau menodai kebaikannya, apalagi manusia ditutupin. Jangankan sama karung, sama beton sekalipun tembus kebaikan itu. Allahu Akbar. Kebaikan itu laksana cahaya yang gak bisa ditutupi oleh siapapun. Manusia menutupi dengan semua perbuatannya, dengan mulutnya, dengan lisannya, bahwa dia adalah tukang zina, bahwa dia adalah membohongi surat kesehatan. Silakan, tapi tetap cahaya yang nembus ke langit. Tuh, menggegerkan para malaikat. Lomong dikasih duit, tulis aja ngecek berapa triliun maunya, asal berhenti lagi dakwah. Jangan amar ma'ruf nahi munkar. Senang-senang aja dah sama duit itu. Silakan tuh. Kalau Hasanuddin, iya Pak, terima kasih banyak, langsung belum nulis udah sujud di depannya, dicium kakinya. Kalau Hasanuddin, tapi dia enggak gengser hatinya. Ya, jawabannya apa? No way, nggak perlu sama begitu, gua nggak butuh itu. Orang tuaku sudah berjuang, sekarang aku juga harus berjuang lillahi ta'ala. Tidak ada yang bisa menutupiku kecuali Allah yang menghancurkannya. Mau hancur, hancurlah. Mau berdiri, berdirilah. Itu kan yang harus diteladani dari Rasulullah. Muhammad, berhenti aja dakwahnya. Kalau memang mau jadi pemimpin di sini, di Quraisy, di Mekah, akan kuangkat engkau menjadi raja di Mekah. Kalau engkau ingin punya harta, akan kami kumpulkan semua harta kami, aku berikan semuanya kepada kamu. Kalau pengen perempuan, akan kukumpulkan perempuan yang cantik-cantik, diberikan kepada kamu semuanya. Lalu apa? Kita baru dikasih duit gocap, mau berangkat meninggalkan sholat subuh. Masya Allah,
malam-malam berangkatnya, karena subuh nggak bisa ya udah kagak pada sholat subuh, celaka. Cuman karena amplop gocap, iya kan, kecil banget tuh. Astagfirullahaladzim. Udah gitu ngajak-ngajak orang-orang lagi. Orang-orangnya berangkat. Mumpung malam, sholat subuh kagak, bodo amat ah. Yang penting gua udah terkenal, bawa banyak jamaah. Terkenal sama siapa? Ahli maksiat tadi. Berarti dia sama dengan mereka. Tanyakan tentang apanya? Sahabatnya. Sama siapa dia suka kumpulnya? Kumpulnya Hasanuddin sama tuh orang kerek, ya kan? Punya apaan tuh Hasanuddin? Motornya aja bannya udah kagak ada sebelah, tinggal satu diliatin kalau ke masjid dah. Iya. Orang kayak gua dong, mobil udah 9 gua beli, sekarang ya tinggal motor lagi. Dibanggain yang lalu. Iya, padahal Hasanuddin dulu punya kapal. Iya, waktu kecil udah dibeliin kapal saya. Mau bapak saya 2 kali. Kapal-kapalan. Kita terusin. Sedikit lagi aja ini. Masya Allah, kadang sedih. Oh, ayat 15 ya, belum ya. Wallahu alimun bil muttaqin. Kalau dia berbuat kebaikan, kalau dia suka karena Allah, kalau dia berbuat kebaikan karena Allah, kalau dia meninggalkan karena Allah, kalau dia benci karena Allah, kalau dia diam karena Allah, kalau dia berbicara karena Allah, kalau dia berbuat karena Allah, kalau dia diam pun karena Allah, maka itu tidak akan pernah tertutup sekalipun dia tidak pernah membicarakannya di hadapan orang lain. Nggak usah. Ini Hasanuddin dulu ini punya ijazah 4 ijazahnya dari 4 universitas di dunia. Nggak usah. Entar juga akan Allah buka kalau kitanya enggak membuka. Tapi kalau kita buka kata Allah, nyohor banget loh. Baru punya ijazah begitu aja palsu lagi ijazahnya. Gua udah bikin skripsi, gua udah bikin disertasi, gua udah bikin tesis, bikin sendiri nggak dibantuin orang lain. Bener? Iya, cuman itu aja. Awalnya orang lain, gitu. Gua bayar sama orang lain. Kacau udah. Ya, nyohor ya loh. Tuh. Aduh, masya Allah. Kalau kita nggak membicarakan, ketika berbuat kebaikan itu kita mencintai seseorang, menyukai seorang karena Allah, lalu orang lain membenci kita, memuji kita, membenci kita, kita tetap istiqomah. Lawang saya mah karena Allah.
Saya berteman dengan Erwin karena Allah, kata Iwan. Kenapa emang Erwin? Erwin bisa baca Quran, saya bisa baca Quran, cuman Erwin baca Qurannya sedikit, bisanya saya juga sedikit, jadi sama-sama saring baca Erwin, terus saya baca didengerin sama Erwin, ada yang salah saling dibenerin. Masya Allah, Masya Allah, fitoatillah di dalam taat Allah. Seneng bukan main, udah begitu Allah seneng. Maka yang begitu semua perbuatan kita itu, kalau kita habis puasa diam. Hasanuddin kemarin puasa tuh di Muharram, Tasu'a sama Asyura, Hasanuddin puasa. Sampai perih banget perutnya begini. Dibilang-bilangin orang banyak tahu. Kata Allah, ya pahala lo dipuji aja tuh, nggak dapat apa-apa lo kecuali lapar sama perih tuh perut lo sama pujian. Wah, kata orang, mau dipuji orang begitu doang, ya kan? Yang begitu tuh yang diam, yang telah berbuat kebajikan, membuat amar ma'ruf nahi munkar, sudah dilakukan, diam, enggak berbicara lagi karena Allah. Tuh, mau dipuji enggak bangga, ya, mau dicaci juga enggak hancur luluh, enggak mundur. Ini wallahu alimun bil muttaqin. Dan demi Allah, Allah mengatakan, Allah Maha mengetahui kepada orang-orang yang bertakwa. Jadilah dia masuk pada golongan muttaqin. Para jamaah rahimakumullah, akhirnya kita mengetahui bahwa yang soleh itu kesimpulannya bukan yang pakai udeng kayak Hasanuddin, bukan yang selalu pakai kain kayak Hasanuddin. Ini mah cuman pakaian, mau dikatain nggak apa-apa, mau dipuji juga nggak ngapa-ngapa, nggak ngaruh, nggak ngepek. Harusnya niatnya lillahi ta'ala. Sebagai ciri orang muslim, saya pakai kain, pakai baju koko, pakai peci kemana-mana, itu aja. Saya mah dicaci senyumin, dan bukan pengen dipuji sama manusia. Begitu niatnya ya. Itulah ciri orang muttaqin. Masuk, jangan dibicarakan lagi ya setelah berbuat kebaikan. Ya Win ya, kayak kemarin Erwin bilang, Pak Ustadz saya semalam sholat 2000 rakaat Pak Ustadz. Iya, kaki saya sampai bengkak-bengkak Pak Ustadz. Ini jari saya bengkok semuanya. Kebanyakan sujud. Jangan itu ya, udah diem aja. Akhirnya pahalanya cuma jarinya bengkok, apa giginya keriting. Semuanya. Jangan, apapun juga kita diam, kecuali kita bicaranya untuk tujuan ngajak, ya, ngajak orang, gitu. Boleh. Para jemaah, mari kita berdoa kepada Allah sehingga kita mengetahui, dibukakan pintu hati kita. Setelah Allah mengatakan kriteria orang yang salihin ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Inilah standar orang-orang soleh menurutmu ya Allah, bukan menurut kami. Namun kami belum sanggup untuk sampai sana. Oleh karena itu ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk sanggup sampai kepada orang-orang yang soleh menurutmu ya Allah, dengan semua kriteria.
dan kesolehan kami ini ya Allah jangan Engkau hentikan sampai pada titik soleh. Sampaikan kami kepada orang-orang muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami ya Allah, anak keturunan yang soleh dan solehah, dan jadikan juga anak turunan kami ya Allah orang-orang yang muttaqin, yang dapat menjadi imam-imam para muttaqin pada masanya, pada zamannya. Rabbin fa'na bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Kafaratul majlis, subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.